Hari kedua di Thailand, gua mampir ke salah satu mall termegah dan terbesar di dunia, gengs. Wow. Terus naik berbagai macam alat transportasi publik Thailand dan kena prank. Hehehe. Hingga mengunjungi kuil yang konon katanya paling terkenal di Bangkok, gengs. Dan semuanya ada di pinggir sungai loh, gengs. Gak percaya? Tonton videonya sampai habis ya. Hari kedua di Thailand, gue masih nginep di kota Bangkok, gengs. Di Hotel Chitun Pratu 6 di Ratchathewi. Keluar hotel jam 7 pagi ternyata sudah rame banget, gengs. Parah. Mungkin karena ini pusatnya turis ya, jadi banyak yang jualan kuliner. Dan sebelum jalan, kita jajan dulu nih, gengs. Sarapan dulu pagi-pagi. Kita makan di Muslim Food di pojokan pasar. Boleh lah. Kita sarapan dulu boleh. Sambil nunggu makanan lagi disiapin, gue nyari minuman dulu, gengs. Kebeneran di samping tempat makan gue nih ada yang jualan minuman dan menarik banget. Gue pesennya green tea karena gue tuh pecinta green tea garis keras parah. Harganya 35 baht, setara 15.750 atau 16.000 lah kalau dirupiahin. Sumpah ini aromanya aja wangi banget, gengs. Parah, wangi parah. Sorry. Intinya enak. Di Thailand tuh paling susah nyari makanan. Meski banyak tapi kita nyari yang halal. Jadi kita makan tom yum sama chicken itu. Jadi kita makan nggak jauh dari hotel, gengs. Cuma 100 meteran gitu karena emang ada pasar gitu, pusat pasar di sini. Nah, kita dapat di apa ya, Muslim Food. Gue makan apa namanya, tom yum beef, tom yum. Kamu makan apa? Aziza? Chicken noodle. Enak kan? Pedes lah. Dia rasanya pedes gurih, terus agak asam-asam gitu. Hah? Ya sama kayak di sana kontomen. Cuma pakai kuahnya kuah santan. Ini enak serius. Enggak, dia harganya berapa? 80 ya? 80 baht. Itu 60. Sebentar. Oh iya, gue lupa ngasih tahu, gengs. Ini gue jalan sama Aziza, solo traveler dari Malaysia. Ketemu pas di airport kemarin. Nah, ceritanya kita mau ke Wat Arun, Wat Po naik tuk-tuk, gengs. Biar kita beneran merasakan Thailand yang sesungguhnya gitu. Dan lo tahu, gengs, gue diajakin ke toko emas terus travel agent sama sopir tuk-tuknya dong. Kalau kalian pernah naik becak di Jogja terus diajak keliling toko-toko oleh-oleh gitu. Nah, di sini juga gitu gue ngalamin. Dan lo tahu, gengs, kan kalau ke Wat Arun tuh harus nyebrang pakai kapal ya lewat pelabuhan. Dan kita dianterin ke pelabuhan yang bayar kapalnya 2.000 baht dong, gengs, hampir 1 juta rupiah. Padahal kalau dari pelabuhan Tatian yang biasanya itu bayarnya di bawah 5 baht. Kesel nggak lo? Akhirnya kita nanya sana sini dan naik bus akhirnya, gengs. Sini kita lagi nanya orang karena ternyata tadi mau ke Wat Arun tuh kita dikasih unjuk sama tukang tuk-tuknya menuju ke tempat travel agent. Dan kita nanya pakai bahasa Inggris, di sini tuh banyak yang nggak tahu, makanya dia pakai Indonesia. Nggak tahu. Gimana aja? Gengs, jadi kalau Wat Arun tuh nggak usah pakai tuk-tuk. Sebenarnya dari peraturan atau dari manapun tuh ada bus atau ada BTS kayak MRT, LRT kayak gitu, itu gampang. Dan sangat dekat sebenarnya, paling cuman sekitar 10 sampai 15 menit gitu. Tapi karena gua tadi naik tuk-tuk, terus diantarnya tuh ke tempat kayak travel agent gitu, dan harganya gila nggak?
2.000 baht coy, mahal banget. Kalau di sana kurang lebih 900.000 sampai sejuta. Kalau naik bus kayak gini kita cuman bayar 10 baht. Tahunnya itu cuman bayar 15 baht setahu gua ya. Bahkan ada yang gratis juga. Nah ini kita akhirnya naik bus, kita searching di internet dan dapat bayar 20. Dan di sini susah banget ya nanya sama orang. Ingat gengs, kalau mau ke Wat Arun atau Wat Po, kita naik bus nomor 1 ya. Better naik bus dibanding naik tuk-tuk atau naik apapun. BTS boleh sih, tapi kalau BTS harus jalan. Kalau bus kita langsung turun di depannya. Oh. Kita ke sana. Ah, bukan. Excuse me, if I go to Wat Arun, yeah. Oh, with boat, by boat. Oke, thank you. Nah, guys, dari bus stop tadi nih kita nanti nyebrang. Di sini pelabuhannya Wat Arun yang sebenarnya kita tadi kena prank. Nah, kalian harus inget ini gengs, kalau mau ke Wat Arun kalian harus ke Pelabuhan Ta Tien. Ini pelabuhannya, adanya di belakang Ta Tien Market. Lu lurus aja, nanti di belakang itu ada tiketingnya, lu beli di situ. Nah, kalau kalian bingung nggak ngerti mau naik transportasi apapun, better nanya sama siapapun. Meskipun mereka nggak ngerti bahasa kita bisa nunjukin mereka pakai Google Translate di handphone, diterjemahin ke bahasa Thailand. Ini kita masuk loket, satu orang itu cuma 5 baht guys. Nah kita naik kapalnya ramean gitu. Ya ini sih yang memang yang gua cari, yang kita cari gini ya. Sebenarnya nyebrangnya nggak jauh gengs, tuh kelihatan kan dari sini aja ke sana udah kelihatan. Ini kurang lebih 5 menit doang nyebrangnya. Cuman karena memang Bangkok ini dikelilingi sama Sungai Chao Phraya, jadi banyak tempat yang harus dilalui dengan jalur laut kayak gini gengs. Salah satunya ke Wat Arun ini nih, harus pakai kapal nyebrangnya. And you can take more water if you want to. You like. Welcome to Wat Arun gengs. Oh iya gengs, tadinya kita tuh mau ke Wat Po juga sama Grand Palace. Cuman karena ketidaktahuan kita, Wat Po sama Grand Palace tuh ternyata ada tadi kita turun bus tuh ada di situ, deket dari situ malah. Dan tidak perlu nyebrang. Kalau ke Wat Arun harus nyebrang, tapi nggak apa-apa. Jadi kita tabung dulu Wat Po sama Grand Palace-nya buat next time kalau mengunjungi Bangkok lagi. Wat Arun ini salah satu kuil yang ternama yang banyak dikunjungi turis gengs. Adanya lokasinya di Bangkok Kiai, dan Wat Arun ini sudah berdiri atau dibangun sejak ratusan tahun yang lalu pada abad 19. Nah kalau sore, semakin sore menjelang matahari terbenam, Wat Arun ini keren banget serius. Jadi kalau kalian sempet sore kesini wajib banget. Kebenaran gue kesini siang dan lagi panas-panasnya ya gini. Nah gengs, buat kalian yang mau pakai baju adat Thailand kayak gini, kalian bisa nyewa di sekitar kuil, di sekitar sini ada yang nyewain gengs. Untuk harganya gua nggak tahu berapa. Konon katanya gengs, Wat Arun ini merupakan kuil tertua di Thailand loh. Dibangun pada zaman kerajaan Ayutthaya yang pada saat itu dikenal sebagai Wat Makok. Karena itulah Wat Arun merupakan kuil yang paling dihormati di Thailand gengs. Wat Arun terkenal dengan menara perangnya yang menjulang tinggi gengs. Menara bergaya arsitektur Khmer ini dihiasi dengan jutaan kepingan porselen Cina yang memiliki warna bervariasi. Dari Wat Arun kita sebenarnya mau ke tempat lain, cuman karena harus check out sebentar lagi nih jam 1,
Jadi harus balik. Dan kebenaran di Wat Arun ketemu lagi sama teman baru. Siapa namanya? Elsie. Elsie. Ini dari Indonesia juga. Ternyata banyak banget solo traveling yang butuh teman. Yang mau jajan atau beli oleh-oleh di Wat Arun juga ada yang jualan, gengs. Adanya di ruko-ruko sebelah kiri, dia jualan berbagai macam pernak-pernik atau souvenir khas Thailand. Bahkan beberapa toko di sini mereka menerima uang rupiah, geng. Serius. Mereka ketika tahu kita orang Indonesia, mereka bakal menawarkan sendiri. Dan pernak-perniknya, souvenirnya canggih-canggih. Bukan canggih sih. Unik-unik, gengs. Unik dan menarik dan eksentrik. You can see this one in everywhere. I never seen because belong to my grandfather, my father to me. Jadi gengs, kita tuh kalau dari Wat Arun ini banyak banget tujuannya. Ada Tocang, ada macam-macam. Karena nggak bisa balik lagi ke tempat tujuan tadi. Kalau tadi kan 15 baht ya. Nah, kita akhirnya milih ke Tocang, harganya tuh 20 baht. Jadi setiap tujuan itu beda-beda harganya, guys. Dari 15 baht, 20 baht, dan seterusnya tergantung jarak dan jauhnya. Nah, ini jadwalnya pun ada setiap saat. Jadi nggak usah khawatir per 10 atau 15 menit gitu. Kita turun ke Cacang, guys. Punya YouTube, guys. Oh, ini nih 7815. Come on. Dari Wat Arun kita nyari makan siang, gengs. Karena kita harus check out jam 1, jam 2 maksimal. Jadi kita nyari makannya di sekitaran hotel di Pratunam, geng. Kira-kira beginilah, geng, situasi dan kondisi jalanan di Bangkok. Jadi sepanjang jalan tuh lu bakal ngeliat tempel-tempel atau kuil-kuil Buddha yang cakep-cakep sih, karena memang andalan orang Thailand itu yang dijual tuh kuil, gengs. Tempel-tempel gitu. Nah, rata-rata orang yang datang ke sini yang mengunjungi kuil-kuil tersebut. Seriusan, geng, gue dalam sehari ini udah beli 2 Thai tea sama green tea di sini dan enak parah. Sumpah, ini adanya di Pratunam Night Market. Pokoknya di Pratunam gitu deh, pasar kuliner gitu. Ini gua harganya tuh Thai tea, green tea semuanya harganya 35 baht dan enak banget. Ini kedua kalinya gua beli di sini dalam satu hari. Sumpah enak parah. Tadi gue kan makanya green tea guys. Nah, ini strawberry-nya enak sumpah. 35 baht harganya. Tadi pagi kita udah kesini dan ternyata enak. Jadi gue mau coba lagi nih yang strawberry-nya. Sumpah manis segar, enak banget. Selamat makan. Dan gue makan tom yum yang tadi pagi juga karena seenak itu. Bener enak. Ini lokasinya di pojokan belakang Pratunam Night Market atau apa ini? Di pojokan persis. Dia makanan apa halal gitu. Kelar makan siang, gue check out dari hotel, terus menuju ke sekitaran Icon Siam karena gue nginep di sekitar situ. Tujuannya karena tempat tinggal temen gue di situ, deket situ, jadi biar enak dan biar cepet kalau mau kemana-mana. Kebenaran si Aziza yang dari Malaysia dia pergi ke Chiang Mai, jadi gue di sini sendirian. Oh iya, bener enggak ding, bareng sama Elsie yang tadi ketemu di Wat Arun itu, dia sama kakaknya di sini, cuman kakaknya ada acara, katanya acara kantornya, dan dia jalan-jalan sendiri. Jadi sore ini kita memutuskan buat jalan-jalan ke Icon Siam, gengs. Gimana serunya, gimana kerennya Icon Siam yang katanya mall terbesar dan termegah di Thailand, bahkan di dunia, bener gak sih? Kita lihat aja, gengs, setelah ini. Sore ini gue mau ke Icon Siam, guys. Katanya ini mall yang paling hit dan tempat nongkrong anak-anak gaulnya Thailand.
seperti biasa kita walking, jalan kaki, gengs. Emang begitu. Buntu, ditutup. Bisa muter lewat ke belakang situ. Oh, tutup juga. Oke gengs, jadi gue tuh lagi jalan-jalan terus nyasar mau ke Icon Siam dan gue nggak tahu, makanya gue ketemu sama salah satu warga Thailand. What's your name? I'm Sky. Sky. Oh yeah. I'm Edu. Edu. Yeah. Are you working here or? Yes, I'm working. Working. Oh. Where the best place in Bangkok? It's hard to say, like whether you want to go like hang out or shopping or like have a drink. Depends. Maybe for tourists. Tourist. Yes. Place for take a photo or take a video. Oh, I think like Wat Phra Kaew is quite popular. Okay. Wat Phra Kaew, What is that? like a temple slash Ah. palace. Oh, okay. There is temple. Yes, The best temple in Bangkok. I would say it's the most famous. I see, I see, I see. But Okay. I'm not sure if it's free or not. I think it's free. Yeah. Many people say this is for free. Yeah, You won't go there? not today. Gue dianterin sama Akam sih, gengs. Baik banget dia mau nganterin ya nggak? Ini kita ngantri dulu gengs buat naik shuttle boatnya untuk menuju ke Icon Siam. Nah kalau mau naik shuttle boat itu adanya di River City di sampingnya gengs. Ini naik shuttle boatnya itu secara gratis, cuma-cuma free. Kalau sore tuh beneran keren banget pemandangannya. Nah kondisinya kayak gini gengs di boatnya. Kalau di mall lain kan pakainya shuttle car ya atau shuttle bus gitu. Kalau di Icon Siam beda dari yang lain dan ini yang unik dan juga menarik. Jadi gengs kita mau ke Icon Siam. Nah kalau Icon Siam itu kita nggak bisa langsung naik mobil atau jalan kaki gitu, karena memang posisinya ada di seberang sana dan kita nyeberang ini pakai shuttle busnya dari mallnya itu gitu loh guys. Dan ini nggak bayar, jadi sebenarnya dekat gitu. Kalau misalnya pakai jembatan pun langsung sampai. Cuman mungkin ya karena memang lagi-lagi ini salah satu wisata kali ya, dan mungkin ketika ada jembatan antara sini sama Icon Siamnya sendiri nanti akhirnya jadi kapal-kapal itu terhalang, mungkin itu kayaknya sih kategori. Lagi-lagi geng, sebenarnya nyebrangnya itu kita nggak jauh gengs dari dermaga menuju ke Icon Siamnya. Karena yang gue bilang tadi, Bangkok ini dikelilingi sama sungai yang besar yaitu Sungai Chao Phraya. Ini bukan laut ya gengs ya, ini sungai. Jadi kemana-mana tuh rata-rata di Thailand banyak yang menggunakan transportasi air. Salah satunya kalau menuju ke Icon Siam ini kita harus menyeberang menyeberang sungai dengan menggunakan shuttle boat yang memang difasilitasi oleh si Icon Siamnya ini geng. Nah sekarang kita sudah sampai. Kita lihat geng, semewah dan semegah apa sih Icon Siam yang katanya mall termegah di Thailand bahkan di dunia ini. Kita lihat gengs. Tadi kita udah nyebrang guys, nyebrangnya dekat banget sebenarnya, 5 menit aja kayaknya nggak sampai. Dan sampai sini tuh memang parah, rame banget, dan menurut gue ini keren banget sih. Lo kalau mau traveling ke sini wajib banget mampir ke Icon Siam, sumpah keren banget. Ini kayak beneran tempat nongkrongnya anak Thailand ya. Yes. Ini kayak anak-anak gaulnya. Iya. Thailand di Asli sih ini pakai Taiwan, Iya nggak sih? pakai Bangkok. Asli sih. Ini bagian luarnya atau halamannya Icon Siam gengs. Luas banget. Ini persis ada di tepi Sungai Chao Phraya. Jadi kalau sore itu pemandangannya keren banget, indah banget. Dan ini banyak turis-turis dari mancanegara membanjiri, memenuhi halaman dari Icon Siam ini. Karena memang
Yang gue bilang tadi, katanya Icon Siam ini berpredikat sebagai pusat perbelanjaan dan hiburan terbesar di Bangkok. Dan lo tahu gengs, menghabiskan dana kurang lebih 1,65 miliar dolar AS coy. Bukan miliar dolar rupiah ya, 1,65 miliar dolar AS. Icon Siam dilengkapi berbagai fasilitas mewah dan istimewa gengs. Beberapa bahkan sangat wah dan tidak biasa ada di dalam gedung, seperti air terjun, taman luar ruangan, hotel dan kondominium mewah. Selain itu, di sini juga terdapat sekitar 1.000 restoran dan 7.000 gerai untuk kedai-kedai lokal atau mewah. Lengkap, semuanya ada. Oke gengs, let's go. Sekarang kita masuk ke bagian dalamnya gengs. Ini bagian luarnya, pintu masuknya kelihatan mewah banget kan gengs, megah banget. Oh ya, di sini tuh udah nggak wajib pakai masker ya, sudah membebaskan. Kita mau pakai mau nggak udah bebas. Dan lo tahu gengs, di sini tuh terdapat ratusan gerai-gerai dari brand ternama dunia, semua ada. Jadi buat kalian yang banyak duit, yang hobi shopping wajib banget mampir ke Icon Siam. Ini kondisi bagian dalamnya gengs, super mewah parah. Ada juga satu area yang namanya Sok Siam. Area ini dengan luas 16.000 meter persegi, ini disediakan khusus untuk mempromosikan seni, budaya, dan makanan yang ada di 77 provinsi Thailand, gengs. Karena gue tadi dari Wat Arun dan udah muter-muter capek banget, jadi gue nggak sempet ngelilingin mall yang super besar ini, gengs. Jadi gue mampirnya di ujung-ujungnya H&M Uniqlo karena memang sesuai budget gue lah ya. Dan lo tau, gengs, di sini murah-murah sumpah. H&M Uniqlo murah parah. Pendapat lo gimana cuy? Sephora Kokas gak ada apa-apanya. Iya kan? Sephora Asli. Kebenaran lagi merayakan Chinese New Year, gengs. Jadi di luar Icon Siam di halamannya itu ada acara barongsai gitu. Jadi gue lihat di sini aja karena kaki gue udah nggak kuat, udah lelah sumpah, udah nggak kuat. Ping Ping An An, Sing Chinese New Year, ladies and gentlemen. Thank you very much. ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับนอกจากนี้นะครับทุกท่านยังสามารถไปร่วม Selain barongsai, di sini juga ada atraksi air mancur, gengs. Gila, keren banget. Warna-warni air mancur menari-nari di depan Icon Siam di tepi Sungai Chao Phraya. Gila, sempurna. Pemandangan yang jarang gua temuin dan mungkin gak gua temuin di tempat lain. Ini experience-nya amazing banget sih, gengs. Sumpah, keren banget. Karena sudah terlalu malam dan badan gue udah pegel banget parah, jadi kita memutuskan untuk balik. Temen gue balik ke hotel kakaknya dan gue balik ke hotel gue, nggak jauh dari Icon Siam. Tapi karena harus nyebrang, kayak tadi kita berangkat, gengs, kita harus pakai shuttle boat, gengs. Nah ini shuttle boatnya, orang-orang pada balik juga karena udah malam dan Icon Siamnya bentar lagi tutup. Dan nggak sehari sih, cuman berapa jam di Icon Siam nggak bakal gue lupain karena sekeren itu, semegah itu, semewah itu. Dan gue bakal balik lagi, serius, karena tadi nggak sempet ngelilingin semuanya, waktunya sempit dan badan gue juga pegel. Jadi udah sampai di sini dulu, gengs, perjalanan gue hari kedua di Bangkok. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya, gengs, biar bisa lihat jalan jajan gue lagi selanjutnya di Thailand. See you tomorrow, gengs. Bye.